Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dori Susama dari mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kajian psikologi, yakni tentang 4 teori psikologi tentang manusia. Yang pertama ada teori psikoanalisis. Psikoanalisis adalah gabungan suatu perilaku manusia yang merupakan interaksi antara ID, ego, dan superego. ID berbuat berdasarkan prinsip kesenangan saja, tanpa dipikir dahulu, dan sifatnya egois harus dilaksanakan. ID bisa juga disebut dengan tabiat hewani manusia. Kemudian ada ego. Ego adalah penengah antara hasrat dan tuntutan dari ID dengan tuntutan rasional dan realistis. Ego yang dapat membuat manusia mampu untuk hidup sebagai wujud rasional dan pribadi yang normal. Sedangkan superego merupakan polisi kepribadian atau hati nurani yang sudah terisi oleh norma-norma sosial masyarakatnya. Superego lah yang memaksa ego untuk menekan hasrat yang berlainan ke alam bawah sadarnya untuk tidak mengikuti keinginan dari ID. Jadi, perilaku seseorang ini dilatar belakangi oleh nafsu, realistis, dan juga hati nurani. Ada teori kognitif. Sebagai teori yang kedua, manusia adalah organisme aktif yang menafsirkan atau dapat juga mendistorsikan lingkungan. Sebelum memberikan respon, manusia menangkap dulu stimuli secara keseluruhan dalam kesatuan yang bermakna. Teori kognitif telah memasukkan kembali jiwa manusia yang telah dicabut oleh behaviorisme. Manusia kini hidup dan mulai berpikir. Selain berpikir, manusia juga berusaha menemukan identitas dirinya dan mencapai apa yang dicita-citakannya atau yang didambakannya. Contohnya, ketika kita akan melanjutkan studi setelah SMA, kita akan selektif untuk memilih apa yang kita pilih. Dan tentunya setiap orang akan berbeda-beda. Semakin kita berpikir, semakin kita akan menemukan mana pilihan yang terbaik untuk kita. Dan akhirnya kita mengambil suatu keputusan yang telah dipikirkannya tadi. Teori behaviorisme adalah ilmu yang menganalisa perilaku manusia yang nampak saja, yang dapat diukur, dilukiskan, atau diramalkan. Behaviorisme lebih mengenal dengan teori belajar. Menurutnya, seluruh perilaku manusia adalah proses hasil belajar. Terlepas dari manusia itu baik atau buruk, belajar terjadi karena hasil peniruan atau kemampuan meniru orang lain. Sedangkan ganjaran dan hukuman bukanlah faktor penting dalam belajar, tapi faktor penting dalam melakukan suatu tindakan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ialah teori humanistik. Teori ini menekankan pentingnya kewajiban individu pada sesama manusia. Jadi kita hidup baru bermakna apabila melibatkan nilai dan pilihan secara sosial. Manusia di sini bukan cuma pelakon dalam panggung masyarakat, bukan pencari identitas, tetapi juga pencari sebuah makna di kehidupannya. Sebagai contoh, rasa kepedulian antar manusia yang sedang terkena bencana atau musibah. Kita dapat membantunya dengan cara menyumbangkan dana atau meringankan beban sesama manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.